Video ini merupakan konten edukasi dan informasi umum. Materi yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis, terapi, atau tindakan medis. Penilaian dan penanganan medis harus dilakukan melalui konsultasi langsung dengan dokter sesuai kondisi masing-masing individu. Selamat datang Sobat Healthy di podcast Pojok Obgyn, Departemen Obstetri Ginekologi FKUI RSCM RSUI. Hari ini kita akan membahas suatu penyakit yang sering dialami oleh perempuan-perempuan di luar sana. Oke, supaya nanti nggak bingung, kita sudah menghadirkan narasumber terpercaya kita hari ini, Prof. Haryono Winarto. Selamat datang, Prof. Selamat siang. Selamat, ya kebetulan siang ya, tapi nanti kalau mau nonton pagi, siang, malam. sore, malam silahkan aja ya, para Sobat Healthy. Oke, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang miom ya, Prof ya. Ya. Jadi kayaknya kurang lebih kalau misalnya pasien tuh datang ke dokter obgyn, kalau bukan karena hamil, kayak salah satunya juga karena ada miom ya, Prof, tuh lumayan sering ya. Jadi miom tuh sebenarnya apa sih, Prof? Boleh dijelaskan nggak ke para Sobat Healthy kita? Ya, jadi sebenarnya miom itu adalah otot rahim, dinding rahim yang tumbuhnya berlebihan. Dan karena tumbuhnya berlebihan, biasanya sering menimbulkan gejala. Gejalanya bisa berupa perdarahan, bisa juga gejala karena dia membesar, maka dia mendesak organ lain. Dan mendesak organ lain itu bisa mengakibatkan nyeri, ya, dan nyerinya itu juga bisa pada saat haid, atau karena mendesak organ lain bisa mengganggu fungsi organ lain. Sehingga seorang wanita yang klasik biasanya datang mencari pertolongan ke dokter karena perdarahan atau karena nyeri. Oke, Prof. Jadi biasanya karena ada berdarah sama nyeri ya, Prof ya. Kalau misalnya perdarahannya tuh seperti apa, Prof? Kalau di mens dia banyak atau nggak mens berdarah terus? Biasanya kalau ada miom berdarahnya seperti apa, Prof? Ya, yang paling banyak adalah pada saat mens perdarahannya jadinya lebih banyak daripada biasanya. Oke. Terus ditakutin nggak sih, Prof, miom ini sebenarnya? Sebenarnya sih ya wajar sih seorang wanita kalau ada perdarahan berlebih pasti akan datang. Tapi kalau memang sudah diperiksa oleh seorang dokter ahli, seorang dokter spesialis kandungan bahwa itu adalah suatu miom, seharusnya tidak perlu terlalu khawatir karena sebenarnya merupakan kelainan yang jinak dan bisa diatasi secara medis sih. Oke, Prof. Kalau misalnya biasanya nih miom nih terjadinya di perempuan yang apa sih, Prof? Apa yang udah mendekati menopause atau yang malah baru puber atau gimana, Prof? Kira-kira secara ya, sebenarnya sih pada usia selagi masih usia reproduksi jarang sekali sih pada usia yang terlalu muda. Meskipun bisa juga di usia 20-an gitu bisa juga. Dan sebelum menopause bisa juga terjadi. Dan kalau sebelum menopause mungkin sebenarnya sebelumnya sudah ada miom, tapi pada saat itu masih belum ada gejala atau asimptomatik. Dan gejalanya timbul setelah dia makin berkembang terus makin besar, akhirnya setelah mendekati masa menopause atau premenopause baru timbul. Loh, kok saya ada perdarahan, ada flek-flek. Oke, Pak. Kalau penyebabnya sendiri sebenarnya miom ini apa, Pak? Sampai sekarang penyebabnya sih belum ketahuan ya, tapi memang banyak sekali sih teorinya, antara lain teori bahwa ini juga dipengaruhi oleh hormonal, itu ada juga. Meskipun belum 100% terbukti bahwa hanya hormonal saja yang berperan. Nah, kalau karena makanan gimana, Prof? Karena banyak yang takut nih kalau misalnya banyak makan atau misalnya banyak makan apa ya, mie misalnya atau bakso, tiba-tiba jadi miom gitu, bisa nggak, Prof? Ya sebenarnya sih makanan processed food itu secara umum sih bisa menyebabkan macam-macam sih. Cuman memang kalau khusus untuk miom sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang bahwa gara-gara makan Indomie gitu terus kita jadi miom. Iya. Oke. Ya, Prof. Terus biasanya nih, Prof, ada juga yang takut untuk kalau miomnya itu nggak taunya ganas. Nah, itu gimana bedainnya miom itu ganas atau jinak atau biasanya kayak gimana, Prof, yang harus tahapannya yang harus dilaluin supaya bisa tahu ini kira-kira jinak atau ganas?
Iya, kalau dari gejala dan tanda yang dirasakan oleh seorang wanita, miom yang berubah menjadi ganas atau memang sebenarnya sudah ganas ya, itu sulit sekali sih. Yang jelas sih memang perdarahan bertambah besar, terus ada yang nyeri, ada juga yang tidak nyeri. Ya, yang jelas sih tahapannya memang harus diperiksa oleh seorang dokter obgyn untuk bisa membedakan kira-kira ini ada kemungkinan ke arah ganas atau tidak. Oke, Prof. Sama semua miom tuh harus dioperasi atau enggak? Ya ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang miom itu sebenarnya tidak harus selalu dioperasi. Jadi kalau memang sudah mengganggu kualitas hidup kegiatan sehari-hari baru dilakukan tindakan ya, atau operasi. Jadi bisa aja diangkat miomnya saja. Yang mengganggu tuh misalnya karena perdarahan, yang mengganggu aktivitas sehari-hari, terus pucat ya karena kurang darah, karena perdarahan banyak, karena ada miomnya, atau yang disebabkan karena nyeri yang berlebihan pada saat menstruasi sehingga nggak bisa bekerja. Berarti ini kan kualitas hidup sudah mulai berkurang ya. Nah, jadi akhirnya ya memang harus dilakukan operasi pengangkatan miomnya. Oke, Prof. Terus kan operasi ini kan bisa macam-macam ya, Prof, caranya. Ya. Kalau di laparoskopi bisa nggak miom? Gimana, Prof? Ya, sebenarnya bisa. Miom itu di laparoskopi. Tentunya nanti setiap dokter obgyn yang menangani bergantung pada fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Tergantung besarnya juga, tergantung ketersediaan atau kelengkapan alat dari yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi kalau secara teoritis sih bisa dengan laparoskopi, tapi semuanya masih ada penilaiannya lagi karena miom juga macam-macam. Ya. Baik, Prof. Terus kalau misalnya supaya nggak jadi miom tuh ada nggak pencegahan khusus yang bisa dilakukan gitu, Prof? Ya. Nah itu dia, itu sering banget ditanyakan oleh pasien-pasien. Sampai sekarang miom itu tidak bisa diprediksi dan tidak bisa juga dicegah. Meskipun pasiennya badannya bagus banget, misalnya karena dietnya bagus, olahraganya juga rajin, bahkan atlet, bisa aja tetap ada miomnya. Jadi memang sampai sekarang masih belum terlalu tahu kita apa nih penyebabnya. Ya, Prof. Termasuk kalau udah dioperasi juga sebenarnya bisa lagi ya, Prof. Ya, benar sekali. Ya, makanya jadi kita kalau operasi juga indikasinya harus kuat. Harus kuat. Kalau misalnya nanti operasi memang karena habis itu bisa aja nanti datang lagi ya, Prof. Ya, benar. Oke. Oh iya, Prof. Ada juga nih biasanya beberapa pasien takut kalau punya miom karena misalnya susah punya keturunan. Nah, kalau dari hal itu gimana, Prof? Ya, sebenarnya miom itu memang mengganggu. Ya, tapi belum tentu orang yang mempunyai mioma itu tidak punya keturunan sama sekali atau sulit hamil. Karena untuk terjadinya suatu kehamilan itu banyak sekali faktornya, bukan saja dari miomnya saja. Jadi memang pada kenyataannya ada tuh seorang ibu yang ada miomnya, ada kistanya, tapi dia anaknya banyak atau mudah hamil. Ya, di lain pihak ada yang mulus-mulus aja nggak ada miomnya, rahimnya bersih, tidak ada miom, tidak ada kista, tapi nggak punya anak. Jadi ada faktor-faktor lain sebenarnya. Jadi misalnya saluran telurnya bagus atau tidak, dan kalau ada miomnya itu mengganggu sehingga saluran telurnya itu menjadi nekuk atau gimana, atau tersumbat atau tidak, itu banyak sekali. Dan termasuk juga kualitas dari indung telurnya. Apakah indung telurnya itu bisa mengeluarkan sel telur atau tidak, dan sel telurnya itu baik atau tidak. Kemudian belum lagi ada faktor dari suami, ya kan? Jadi nanti ini gimana ya? Apakah spermanya baik atau tidak, memenuhi syarat atau tidak? Ya, Prof. Jadi belum tentu karena miomnya ya, Prof? Belum tentu karena miomnya. Masih banyak hal-hal lain yang mungkin harus dievaluasi dulu ya. Masih banyak. Oke, kalau misalnya mitos-mitos lain, Prof, misalnya kalau ada miom bisa olahraga nggak gitu?
kira-kira? Iya, sebenarnya sih kalau miomnya itu tanpa gejala, sebenarnya banyak yang olahraga tanpa merasakan ada kendala sama sekali. Kecuali kalau memang miomnya itu besar sekali. Ya. Kalau miomnya itu besar sekali, bahkan untuk duduk dan untuk nekuk aja itu badannya karena dia miomnya saking besarnya, jadi dia merasa terhalang atau merasa kok ada yang ganjel gitu. Ya, jadi mungkin kalau orang yang senang bersepeda segala macamnya, ya itu mungkin karena kalau bersepeda duduk terus kaki kan mengayuh kan jadi kayak ada harus nekuk kan badannya. Jadi nah itu biasanya kalau memang besar banget ya ada gangguan. Ya. Terus kemudian kalau misalnya minum jamu-jamuan gitu, itu bisa ngaruh nggak buat miomnya, Prof? Jadi ada mitos kan kalau misalnya ada minum alternatif misalnya bisa mengecil miomnya, itu kira-kira gimana, Prof? Ya, sebenarnya sih jamu atau obat-obat alternatif ya atau herbal sampai sekarang sih belum ada bukti ilmiahnya bahwa itu bisa mengurangi atau memperkecil miom atau mencegah miom. Ya. Jadi kan memang yang perlu dipastikan mungkin kalau untuk ibu-ibu tuh obat tradisional atau herbalnya itu aman atau tidak, itu aja sih. Ada izin dari BPOM apa enggak ya. Nanti mungkin itu yang perlu bahan-bahannya apa. Gitu. Tapi kalau mengenai khasiat terus terang aja sampai sekarang belum ada bukti bahwa itu bisa mengecilkan. Baik, Prof. Sama ada nggak sih tata laksananya miom yang nggak harus pakai operasi? Gitu, Prof, ada nggak ya hal-hal yang bisa dilakukan tanpa harus dioperasi tapi mungkin bisa buat miomnya lah gitu, kira-kira gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau ketemunya sesudah menopause, jadi sesudah berhenti haid seorang wanita, kebetulan pas di USG ada miomnya, sebenarnya belum tentu harus apa-apakan, belum tentu harus dilakukan operasi. Karena setelah menopause, di mana jaringan-jaringan di rahimnya itu sudah tidak aktif lagi, harusnya miom itu akan mengecil. Jadi tidak harus dilakukan tindakan. Apalagi kalau ketahuannya sesudah menopause dan nggak sengaja, berarti selama ini memang tidak ada gejala dan tidak ada keluhan. Jadi mungkin hampir semuanya nggak usah operasi kalau yang seperti itu. Ya, Prof. Jadi nggak selalu harus dioperasi ya, Prof? Nggak selalu harus dioperasi. Misalnya obat secara medis tadi kan herbal ya, Prof, yang nggak ada tidak belum ada bukti secara ilmiahnya sih untuk menata laksana. Kalau yang obat-obatan ada nggak, Prof? Obat-obatan medis. Ada yang suka kalau suntik KB gimana, bisa berkurang nggak atau yang lain gitu, ada kira-kira? Sampai sekarang sih masih belum ya, dan tidak bisa mengecilkan juga ya dengan obat-obat KB. Biasanya kita kasih kalau mau operasi aja ya, Prof, mungkin buat kontrol perdarahan. Untuk kontrol perdarahan gitu. sih masih bisa. Nggak ada obat-obatan yang mungkin buat ngilangin gitu, belum? Nggak ada. Ada juga yang pernah kita dengar misalnya dengan radiofrekuensi atau HIFU juga pernah ada untuk ngecilin miomnya, itu kira-kira bisa nggak, Prof? Ya, dengan high frequency ablation lah, mungkin semacam itu memang bisa untuk mengecilkan, tapi itu ada syarat-syarat kondisinya itu seperti apa, miomnya harus yang seperti apa, dan sesuai dengan ketersediaan lagi juga sih alatnya seperti apa. Belum tentu ada belum ada ya, semua pelayanan kesehatan belum tentu ada, dan juga dokternya memang yang sudah kompeten untuk melakukan itu. Oke, Prof. Baik, Prof. Jadi hari ini kita banyak nih pengetahuan tentang miom ya, para sobat healthy. Intinya jangan takut ya, Prof, kalau punya miom. Datang aja periksakan dulu ke dokter kandungannya masing-masing, kemudian tidak selalu harus dioperasi ya, Prof? Tidak harus selalu dioperasi, tergantung gejala dan tanda. Oke, Prof. Ada mungkin pesan-pesan terakhir, Prof, buat para sobat healthy tentang miom ini? Ya, mungkin kata akhirnya sih kalau sampai terdiagnosis miom, diskusikanlah dahulu dengan dokter kandungannya,
apa yang terbaik, karena belum tentu semuanya harus dioperasi. Oke, Pak. Ya. Baik, Sobat Healthy. Singkat saja, diskusi kita hari ini tentang miom. Apabila para Sobat Healthy ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa mengisi di kolom komentar. Akan kami coba untuk menjawab. Nantikan juga topik-topik berikutnya dari Pojok Obgyn dari Departemen Obstetri Ginekologi FKUI RSCM RSUI. Baik, dengan itu kami ucapkan terima kasih para Sobat Healthy.